Waktu ini Tuhan adalah waktu Tuhan bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kepada kami hati seorang murid dan telinga seorang murid, sehingga kami mendengar dan menyimpan akan firman-Mu ya Tuhan. Mengurapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang hadir ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi hati kami, memberi waktu kami untuk firman-Mu. Haleluya. Yang siap diberkati dengan firman, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar? Sukacita. Yes. Apa kabar? Sukacita. Yes. Puji Tuhan. Semua tetap bersukacita. Ya. Haleluya. Minggu-minggu ini kita sedang berada pada minggu-minggu di mana Tuhan Yesus mengalami penderitaan, ya, kesengsaraan, dibawa dari pengadilan yang satu ke pengadilan yang lain, dituding, difitnah, ya, dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus tetap menjalani itu, dan Dia mati di kayu salib bukan seperti manusia mati, tetapi Dia datang ke dalam alam maut, mengalahkan maut itu, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga, memberi kemenangan bagi saya dan saudara hingga hari ini. Amin. Amin. Yang menang tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, haleluya. Puji Tuhan saudara yang diberkati. Itulah sebabnya pada hari Jumat nanti kita akan merayakan hari Jumat Agung. Saya harap semua boleh datang, ajak teman. Saudara punya grup WhatsApp, ajak, share lokasi, ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini ada sebuah tema yang luar biasa yang akan kita sama-sama belajar, saudara, tentang bagaimana orang menghadapi sebuah masalah dan persoalan. Itu sebabnya saya mengajak kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Saudara yang sedang melihat tayangan ini, saudara buka pula Alkitab saudara di dalam Mazmur pasal yang ke-121. Saya minta multimedia bisa tampilkan Mazmur 121. Kita akan baca ayat yang pertama sampai selesai. Tuhan, nyanyian siara. Lanjut. Pertolonganku datang dari Tuhan. Amin. Tuhan penjagamu, Tuhan pelindung kita. Aku memandang ke gunung-gunung, dari mana datang pertolongan bagiku? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kebenaran yang sangat luar biasa. Saya akan lebih berfokus kepada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nah, di situ di dalam ayat yang pertama dikatakan begini, aku melayangkan pandanganku, melihat ke depan kemana-mana. Nah, ini kan nyanyian siara. Nyanyian siara itu artinya
naik ya. Jadi kota Yerusalem itu terletak pada bukit-bukit ya. Yerusalem itu berada pada bukit Sion, di tempat yang agak tinggi. Jadi orang mau menyanyikan nyanyian untuk Tuhan, nyanyian siaran mereka itu artinya mereka naik ke atas, ke bait Tuhan, ke rumah Tuhan di atas. Nah, ketika dia berada, pemazmur berada di tempat yang atas, sebelum dia bersiara, sebelum dia menyanyikan pujian bagi Tuhan, dia lihat dulu. Dia lihat kiri kanan, dia bilang, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke kota-kota, ke benua-benua, ke negara-negara, ke pemerintah-pemerintah, ke bangsa-bangsa, ke raja-raja. Aku melayangkan pandanganku ke orang-orang hebat, orang-orang kuat. Tetapi aku berkata, dari mana datangnya pertolongan? Ternyata dia menemukan bahwa pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Latar belakang, setelah saya membaca ini, saudara, saya mendapat latar belakangnya. Saya dapat ayat ini ketika pembacaan kita ada di sini, dan ini kembali muncul ke saya. Ketika saya membacakan Mazmur 121 ini pada minggu-minggu yang lalu, ini muncul ke saya. Artinya bahwa pemazmur ini dia sedang punya masalah, sedang menghadapi sebuah persoalan, dia punya problem, dia punya masalah yang begitu besar dalam kehidupan dia. Sehingga dia datang, dia berkata, aku melayangkan pandanganku, aku mencari pertolongan kemana-mana, tapi tidak pernah akan kutemukan. Amin. Saya kembali diberkati dengan kebenaran ini, saudara. Ketika saya membacakan ini, oh, ternyata ini orang punya masalah juga. Yang gak punya masalah di sini tolong angkat tangan. Saya akan wawancara dengan saudara. Kita akan live-kan ini, ya, kita langsung live streaming. Ini orang yang super di dunia. Ada? Saya akan siap waktu untuk wawancara dengan saudara yang gak punya masalah, gak punya persoalan. Ternyata nggak ada yang berani angkat tangan, ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, problem itu adalah sebuah keadaan yang tidak seperti dengan apa yang kita harapkan. Sebuah keadaan, sebuah situasi yang sedang terjadi di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita yang sedang kita alami, tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu adalah masalah atau problem. Jadi keadaan yang membuat kita merasa galau, keadaan yang membuat kita bingung, kita bimbang menghadapi keadaan itu adalah sebuah masalah. Nah, mengapa orang mencari pertolongan? Mengapa pemazmur ini mencari pertolongan? Jelas-jelas yang pertama, poin yang pertama, kenapa orang mencari pertolongan? Kenapa orang mencari bantuan? Karena ada masalah. Kenapa orang datang ke dokter? Karena ada penyakit, karena sakit. Tidak sembarang orang datang ke dokter, betul? Iya, walaupun kita pergi ke Sangla itu banyak sekali orang ada di sana, ya. Tetapi bukan berarti semua orang ada di sana, enggak. Memang banyak orang karena mereka yang ada di sana adalah orang-orang yang bermasalah dengan kesehatan. Orang mencari dokter karena ada masalah dengan kesehatannya. Orang mencari pengacara karena ada masalah secara hukum dengan dia. Dia cari pengacara, walaupun dia tahu jelas bahwa masalah ini adalah benar-benar karena ulah dia, karena kesalahan dia, tapi dia cari pembela dulu. Harapannya, kalau saya bayar kamu, kalau bisa saya dibenarkan dari masalah ini, walaupun jelas-jelas dia bersalah, tapi dia tetap mencari pertolongan, mencari bantuan hukum, mencari dokter, karena dia membutuhkan pertolongan mereka. Jadi orang yang membutuhkan pertolongan karena orang yang ada masalah. Betul? Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolongan? Aku datang ke pemerintah. Bisakah bantu saya?
Pemerintah bisa cuma kasih BLT. Puji Tuhan, era Pak Jokowi banyak sekali kita mendapatkan kemudahan-kemudahan. Tetapi Pak Jokowi tidak akan memberikan kepada kita semua. Sampai saudara mau beli gorengan pun dikasih sama Pak Jokowi, enggak. Ya, ada batas di mana pemerintah memberikan kepada kita. Kemarin vaksin gratis, ya kan? Bayangkan swab aja, cuma masukin cotton bud di hidung, keluarin aja sudah berapa? Udah hampir 1 juta. Apalagi disuntik. Ya, saya nggak tahu kenapa saya kok ketika di swab, saya kalau makan itu nggak rasa kenyang, saudara. Tapi saya tahu batas makan saya berhenti di situ sudah berhenti, tapi belum kenyang. Gak ada rasa kenyang. Ada orang punya masalah, tidak bisa tidur. Ada orang yang tidak bisa tidur, tidurnya di pagi hari. Saya tidak rasa kenyang. Oh, bahaya ini. Kelihatan nanti di perut sudah mulai naik. Wah, ini sudah. Nah, itu adalah bantuan dari pemerintah terhadap kita. Tetapi ada batas-batasnya, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Namun kita tetap bersyukur dan berterima kasih buat pemerintah era Pak Jokowi. Tuhan memberkati Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi lihat film ini, video ini, Pak Jokowi, Jemaat Jobel senantiasa mendukung Pak Jokowi. Tuhan berkati. Kenapa orang mencari pertolongan? Yang pertama karena dia mempunyai masalah, ya. Semua orang pasti punya masalah, walaupun masalahnya itu berbeda-beda. Problemnya itu berbeda-beda, tidak sama. Nah, terkadang-kadang kita punya masalah, kita berharap bahwa masalah ini akan cepat selesai. Namun yang terjadi adalah masalah belum selesai, datang lagi B, C, dan D. Jadi main keroyokan seperti hujan. Kalau masalah itu kayak hujan ya Pak Martin ya, datangnya nggak satu-satu, tapi keroyokan. Pernah saudara lihat hujan datangnya satu-satu? Satu datang tuk, 10 menit lagi baru satu datang tuk. Enggak, justru begitu dia datang keroyokan. Sering saya, apalagi kalau pakai sepeda motor, begitu datang langsung berhenti, tiba-tiba cat pakai jas hujan. Begitu pakai jas hujan berhenti dia. Aduh. Nah, ini masalah itu seperti itu, datangnya bertubi-tubi di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara punya masalah dengan ekonomi belum selesai, datang penyakit, datang masalah lagi, sakit penyakit. Tangan belum sembuh, kaki sudah sakit lagi, dan gitu ya. Kaki belum sembuh, yang lain lagi. Begitu banyak sekali masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu saudara punya masalah apa hari ini, tapi yang saya tahu, yang saya pastikan bahwa saudara hari ini ada punya masalah. Karena tadi nggak ada yang angkat tangan. Waktu saya tanya siapa yang punya masalah, nggak ada angkat tangan. Jadi saya sangat yakin saudara saat ini orang-orang yang sedang ada dalam masalah. Walaupun Ibu Feni hari ini dia katakan saya merdeka, puji Tuhan, selama kurang lebih 1 tahun ya, selama pandemi tidak bisa beribadah. Hari ini dia datang ibadah, luar biasa. Jadi itu masalah saudara. Persoalan ekonomi, persoalan anak-anak, persoalan yang lain-lainnya banyak sekali. Yang sudah tidak punya paket, HP-nya jatuh lagi, kecebur air. Waduh, kan jadi sial, jadi masalah saudara yang diberkati. Nah, orang mencari pertolongan karena punya masalah. Orang mencari pertolongan karena masalah itu membuat dia menjadi lelah, membuat dia menjadi capek, membuat dia menjadi sakit, ya, sehingga dia datang untuk mencari pertolongan, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan dapat melepaskan dia dari berbagai macam masalah yang dia hadapi. Walaupun berkali-kali kita berusaha untuk melepaskan diri, tetapi masalah pun datang secara bertubi-tubi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang diberkati, ada 4 penyebab masalah atau problem secara global ya, ada 4. Saya melihat ada 4 penyebab. Yang pertama itu, jadi ada 4 itu, 2-nya dari individu kita dan 2 itu dari luar individu atau dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita. Yang pertama adalah faktor ekonomi.
faktor ekonomi dan faktor budaya. Ternyata faktor ekonomi dan faktor budaya itu adalah pengaruh dari luar, bukan dari dalam. Ya, faktor. Nah, yang dari dalam adalah faktor biologis dan faktor psikologi. Itu dari dalam. Tetapi saya tidak akan menjelaskan lebih banyak tentang ini. Nah, saudara, faktor ekonomi itu adalah masalah keuangan yang tadi saya sudah sebutkan. Ada kemiskinan, ya, PHK, dipotong gaji, ordernya berkurang gitu ya. Itu adalah faktor ekonomi, ya, faktor ekonomi, dan itu pengaruhnya dari luar. Dari luar. Faktor budaya itu juga dari luar, ya. Faktor budaya, tawuran antar suku, jangan sebut nama. Kalau kamu mau marah saya, maki sama saya, sebutkan nama saya, tapi jangan sebutkan suku saya. Nah, gitu ya. Seperti itu faktor-faktor seperti itu. Kemudian secara yang berpengaruh secara individu adalah faktor biologis, ya, termasuk penyakit-penyakit menular, COVID, ya, COVID juga termasuk di sana. Kemudian ada faktor psikologis, ya, itu berbicara tentang bagaimana pola pikir kita terhadap kepercayaan kita, terhadap apa yang kita anut, terhadap apa yang kita yakini. Nah, seperti itu. Nah, secara umum orang dapat membagikan persoalan atau problem itu atas 4 faktor, yaitu yang 2 dipengaruhi oleh faktor individu dan 2 itu di luar individu. Tetapi yang saya melihat bahwa kebanyakan masalah dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah faktor pribadi kita sendiri, individu kita. Kebanyakan seperti itu, iya kan? Iya. Iya apa iya? Kalau nggak bisa makan, terus mau salahin siapa? Karena suku, karena malas sendiri, betul? Malas, jadi nggak bisa makan. Kalau kita malas bekerja, nggak bisa. Sakit karena malas untuk mandi, ya. Terus sakit, tidak menjaga kesehatan, malas berolahraga. Jadi banyak sekali sebetulnya itu ada pada kita. Ada pada kita. Itulah sebabnya jangan cepat-cepat kita mempersalahkan faktor-faktor yang lain, baik itu lingkungan atau hal-hal yang di sekitar kita atau orang lain. Tetapi mari kita mempersalahkan diri kita sendiri. Kalau ada sebuah persoalan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya sudah bersalah. Saya minggu ini kan kita udah baca di Keluaran, ya. Saya baca Keluaran itu, orang Israel ini memang betul-betul luar biasa mereka. Baru awal keluar dari Israel, mujizat sebelum keluar Tuhan sudah tunjukkan mujizat demi mujizat. 10 tua sudah terjadi. Begitu keluar, orang Mesir kejar mereka. Tuhan buatkan laut itu terbelah. Mereka bisa berjalan kaki, saudara, di tengah-tengah air tanpa mereka harus kakinya basah kena air. Karena air itu jadi tembok. Air mengalir sampai di tempat mereka, air langsung jadi tembok. Orang Mesir kejar dengan kereta dan kuda, panah dan lembing, tumbak, tentara lengkap kejar. Begitu sampai di tengah-tengah air, Musa tunjukkan tongkatnya ke air, dan air itu langsung mengalir. Mereka mati semua di dalam air itu. Tapi masih bersungut juga, bersungut terus. Saudara coba lihat ya, waktu saudara-saudaranya Yusuf datang menemui Yusuf. Kemarin Yuda minta tolong, Pak, tolong bantu saya buatkan PR saya tentang Yusuf. Kebetulan pembacaan kita ada di Yusuf. Lalu saudara lihat, saudara-saudaranya Yusuf, mereka mengalami kelaparan. Mereka datang ke Mesir membeli makanan. Itu cuma sebentar mereka datang. Setelah mereka beli,
dikasih sama Yusuf. Mereka pulang menemui papa dan mamanya. Yusuf bilang, pergi dan supaya kamu bisa menghilangkan kelaparan yang ada di tengah-tengah keluarga kamu, supaya papa dan mamamu tidak akan lapar. Dia pulang, dia kasih, dan mereka balik lagi. Dalam kurun waktu yang sangat singkat mereka sudah bolak-balik. Tetapi ketika zaman Musa, Tuhan memutus Musa untuk membawa keluar kembali bangsa Israel ke tempat asal mereka. 40 tahun mereka jalan. Padahal saudara-saudaranya Yusuf, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebelum, Dan, Gad, Aser, mereka bisa jalan bolak-balik, jemput lagi Benjamin, adik mereka, datang lagi menemui Yusuf dalam waktu yang begitu singkat. Jadi jaraknya itu begitu pendek, begitu singkat, begitu cepat. Kalau Pak Martin dapat order seperti itu, cepat bolak-balik aja, udah selesai sehari berapa kali. Tetapi oleh karena ketidaktaatan mereka, mereka mendapatkan masalah, sehingga perjalanan yang tadinya hanya sekitar kurang lebih beberapa hari, mereka bisa menghabiskan perjalanan itu sampai 40 tahun. Kalau kita jalan 40 tahun, saya tidak bisa bayangkan kita sudah jalan sampai di kutub utara mungkin ya. Iya Pak Martin ya. Iya. Seumuran saya kan baru 40 kan. 10 tahun yang lalu maksudnya. Jadi begitu pas hanya ayo kita jalan. Sampai umur 40 tahun udah tahu sudah tiba di mana itu. Perjalanan yang cukup panjang, menghabiskan seluruh bumi. Kita sudah bisa keliling bumi, kutub utara, kutub selatan, kutub timur, kutub barat. Sumba timur, Sumba barat, sudah bolak-balik berapa puluh kali itu ya. Tetapi karena ketidaktaatan sehingga Tuhan memberikan problem buat mereka. Tuhan memberikan mereka masalah. Nah, saudara yang diberkati, tadi firman Tuhan katakan bahwa aku melayangkan pandanganku. Dari mana datangnya pertolongan? Kenapa dia harus berseru seperti itu? Pemazmur, karena dia tahu bahwa dia punya masalah, karena dia punya persoalan. Ada sebuah masalah besar yang menimpa kehidupannya, yang dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu secara pribadi, sendiri tidak bisa. Karena berkali-kali dia sudah berusaha, tetapi gagal. Dia sudah mencoba lagi, tapi gagal. Dia panggil orang pintar, gagal. Dia minta orang untuk datang, coba berikan saya solusi. Apa solusinya kira-kira dengan masalah saya? Dia mencoba melakukan apa yang dikatakan oleh orang tersebut, juga gagal. Berulang-ulang gagal, berkali-kali gagal. Kenapa? Dia datang dengan kekuatannya, dia datang dengan kemampuannya, dia datang dengan hikmatnya, datang dengan kepintarannya, dengan kepandaiannya, mencoba menggunakan kekuatan secara pribadi untuk menyelesaikan masalah. Itu yang membuat dia gagal dan gagal, tidak bisa, sehingga dia datang ke tempat yang tinggi. Dia berkata, aku melayangkan pandanganku ke benua-benua, ke pemerintah-pemerintah, ke raja-raja, ke bangsa-bangsa. Dari mana datangnya pertolongan? Ternyata hanya datang dari satu, hanya dari Tuhan. Dia sudah coba berkali-kali, mencoba dengan kekuatannya. Saya punya pengalaman, gampang ini masalah. Saya punya kepintaran, saya sekolah, saya tahu jalan keluarnya, saya tahu solusinya. Dengan kepintaranmu, dengan kekuatanmu, dengan hikmatmu, dengan pengalamanmu, tidak bisa menyelesaikan persoalanmu. Hanya Tuhan. Amin. Berkali-kali Bu Feni mencoba ya, sampai bilang kita bikin surat. Nah, saya bilang ayo kita berdoa terus, berdoa lagi Bu Feni. Dan pada akhirnya diputuskan Anda bisa libur hari Minggu dan bekerja pada hari yang lain. Puji Tuhan, dia bisa datang ke gereja.
Bayangkan hari Minggu dia harus bekerja. Kan sedih orang datang ke gereja, suami dan anaknya datang ke gereja, dia pergi kerja. Ya, jadi kalau ada saudara kerja di hari Minggu pagi, katakan ke bosmu, Tuhanku berkata ini adalah hari Sabat. Amin. Ya.